Ketika ada yang punya hutang si mayit, maka keluarganya harus membayar. Mau ada perjanjian mau hente gitu ya, tadi. Karena berat gitu tadi. Ini apapun ya teman-teman semua, silahkan yang jadi persoalan pertanyaan dalam hidup Anda silahkan dituntaskan di sini. Maka Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz. Dengan siapa Pak? Dengan Kurnia. Pak Kurnia. Udah 2 kali. Oh 2 kali. Itu masih bab utang piutang ya Ustadz ya. Utang yang ditinggalkan oleh mendiang gitu ya. Katanya kan sekarang rame tuh kalau kita scroll up di HP kan katanya gentayangan gitu. Gimana kalau misalnya ahli warisnya tidak mampu gitu Ustadz, kan kadang kalau di kuburan barang siapa yang mempunyai sangkut paut katanya kan silakan hubungi ahli warisnya gitu kan. Nah, itu pertama Ustadz. Yang kedua simpel sih Ustadz, pertanyaannya tentang tahajud ya Ustadz ya. Sebenarnya waktu yang afdol buat tahajud itu yang dicontohkan oleh Rasulullah tuh kapan waktunya? Karena sekarang itu yang saya tahu itu ada sepertiga malam, ada yang di tengah malam, ada yang di jam 2 katanya. Soalnya di jam 2 langit lagi terbuka itunya sampai langit ke-7 gitu. Ya, terima kasih. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Rasulullah ketika itu ada seorang jenazah. Rasulullah bertanya, jenazah ini apakah punya utang? Iya, punya hutang. Ada yang bertanggung jawab, ahli warisnya tidak ada. Silahkan kalian salat, saya tidak. Oh, kata Rasul. Ya, silahkan kalian salat, saya tidak. Rasulullah pernah menanyakan, mana si ibu yang suka bersih-bersih masjid? Sudah meninggal ya Rasulullah. Rasulullah agak marah. Kenapa saya tidak dikasih tahu? Mana kuburannya? Itu ya Rasulullah kuburannya. Rasulullah langsung sholat. Sholat gaib itu begitu konteksnya. Beberapa hari. Jadi Rasulullah lebih menghargai mensolati perempuan yang menjadi jamasbon, penjaga masjid dan kebon. Gitu ya. Tapi Rasulullah nggak mau mensolati pengusaha yang banyak utang. Dan keluarganya tidak ada yang bertanggung jawab. Makanya ada sebuah hadis, mujahid ditahan ruhnya oleh malaikat karena masih punya urusan muamalah utang piutang. Makanya di kita para ustadz, siapa yang punya urusan utang dengan almarhum, silakan hubungi Pak RT. Pak RT. Ketempuhan Pak RT. Imam tertua. Karena ada sebuah keterangan Rasulullah, ada yang meninggal, orang miskin dia punya utang, ambil dari Baitul Mal. Negara yang melunasi. Sampai begitu. Ya berat jadi pemimpin teh. Ketika saya mendengar keterangan itu, saat itu saya tidak mau jadi presiden. Bising nanggung berat. hutang. Soal presiden itu dalam Islam, kalau rakyatnya punya hutang harus dibayar oleh negara. Tapi dah kita nggak mungkin negara lagi loba hutang. Nah, saking pentingnya hutang Kang. Jadi memang makanya dalam ilmu faraid, ketika mayit tirkahnya ditentukan, maka kewajiban seorang keluarga itu apa? Membayar hutang si mayit dari kalau ada warisannya. Jadi kalau kita bagi-bagi warisan, tong langsung bagi-bagi. Nu penting heula. Cek, ternyata bapaknya gak ada hutang ke BTN. Bayar dulu ke sana. Jangan di ini. Yang kedua, ujung-ujungnya tergantung hukum perjanjian. Al-muslimuna ala surutihim. Orang Islam itu terikat dengan perjanjian mereka. Kalau memang ada seseorang yang dia punya hutang, lalu dalam perjanjian itu hutang itu juga akan menjadi tanggung jawab keluarganya harus tanggung jawab. Kalau memang ada klausul itu. Tapi secara adab, ketika ada yang punya hutang si mayit, maka keluarganya harus membayar. Mau ada perjanjian mau hente gitu ya, tadi. Adabnya karena berat gitu tadi. Berat. Untuk membebaskan, kecuali tadi seperti Akang ini, orang yang baik hati, pemuda idaman ini, yang hutang itu dibebaskan deh. Centang tuh gitu. Hutangnya sabaraha 200.000, 200.000 mah tuh cingcai we. Ya walaupun apal dibebaskan, keheula kan keheula. Utang tagih can bangkrut mah nya. Jadi memang harus adab tuh ada yang tadi. Makanya Rasulullah memberikan apresiasi pahala yang besar orang yang suka memberikan pinjaman. Kalau
Itu pahalanya lebih besar karena orang yang minjem duit itu pasti butuh. Belum tentu pengemis mah butuh bawa jadi pegawaian. Tapi dayana mah nu minjem kayak kadang jang gaya hidup, jang gayaan. Nah itu mah saya nggak mau ikut-ikutan ya dengan gaya-gaya seperti itu. Jadi kita pun jangan terjebak sedikit-sedikit nyicil hutang, jangan. Itu pun terus jelek. Harus ada al-hajah, kebutuhan yang mendesak. Kalau tidak kebutuhan jangan. Dan yang kedua, Rasul pun ketika punya utang punya jaminan baju besinya. Jadi ketika Rasulullah wafat bebas Rasulullah itu ada jaminannya. Dan akhirnya hutang Rasul itu ditebus oleh menantunya, oleh keponakannya sendiri Ali bin Abi Thalib. Tapi memang jadi enak tadi ya. Maksudnya lamun misalkan kita kan kadang lupa atau naon. Jadi ketika itu ada jaminan mah jadi dianggap lunas gitu tadi ya. Ada jaminan. Dan memang disyariatkannya sama, mau bank syariah mau bank konven ada jaminan, cuman bedanya begini, kalau di konvensional jaminannya itu dieksekusi ketika harga rumahnya 200 juta, kewajiban utangnya 150 juta, itu milik konvensional. Di syariah nggak bisa. Ketika dia macet, dieksekusilah barang jaminannya, kewajibannya tinggal 100 juta, rumahnya terjual 150 juta, maka yang 50 juta harus dikasih ke nasabah. Itu disyariat. Itu bedanya begitu. Sama skema mas syariah dan konven teh sama-sama bisnis, cuman akad yang beda. Konsekuensi. Kalau personal berarti kan tetap harus ada jaminan nih. Ya. Tanpa jaminan pun nggak apa-apa. Kalau pakai jaminan namanya gadai rohen. Kalau tanpa jaminan namanya koret. Ngarah misalkan kita ketika tidak bisa bayar jaminannya diambil lahnya. Berarti kan ada nilainya tuh. Iya. Misalkan saya minjem 200 juta. Iya. Xiaomi lah ya jaminannya kumaha tatad. Eta mah peminjam yang baik itu. Bukan bodoh, peminjam yang bodoh. Jadi biasanya jaminan itu nilai taksir kan 70%. Kalau emas 5 juta berarti dia boleh dipinjam 3,5 juta. Itu teorinya, teori penaksir begitu ya. Dengan 100%. Ustaz maaf, kalau tadi kalau ahli warisnya tidak ada kemampuan gimana Ustaz? Bebaskan oleh amir tadi, pemimpin. Hebatnya Islam Kang gitu. Makanya tadi saya nggak mau jadi presiden, takut tidak mau bisa itu. Kalau dalam hal itu Ustaz, amirnya apa yang terdekat? RT, RW berat. Nah makanya yang punya utang pun harus membebaskan Kang. Itu kan sudah muflis. Sudah bangkrut ya? Sudah bangkrut, nggak ada kemampuan. Ya udah putihkan jadi amal soleh. Ya ini lamun teu diputihkan memang terboga gimana tuh? Terus secara hukum pun kan sebenarnya hutang itu si mayit. Dan dalam teori muamalah, kapan akan itu berakhir ketika ada yang meninggal. Bisa jadi. Kecuali ada klausul, ada saksi, ada kafil, penjamin. Kalau ayah saya punya hutang, lalu meninggal, saya yang membayar. Itu kafalah. Makanya kita kalau bermuamalah utang piutang harus apik. Mana saksinya, mana kafilnya Kang. Biar kita manajemen risikonya tertangani. Jadi kita nggak bisa nuntut. Kan kamu juga mampu, nggak bisa. Dan punya hutangnya si bapak, bukan si anak gitu. Saya nggak mau, nggak bisa nuntut secara hukum. Kecuali tadi mereka mau jadi kafir, baru. Nah ini makanya kita harus cerdas. Iya betul. Ketika bermuamalah, bikin suatu perjanjian yang masing-masing enak gitu. Sehingga antarodin. Apa ciri antarodin? Akad itu ditandatangani, itulah antarodin gitu. Karena memang jarang ngebahas hal-hal beginian gitu ya. Harus dibahas. Iya betul. Aya kitab fikih muamalah al-maliyah al-muasyirah. Waduh. Hok dikaji kalau mau mah. Daripada saya maca sorangan terame. Mending barengan gitu ya. Jadi silakan teman-teman semua setiap hari Senin diagendakan ya. Setiap hari Senin pada asar kita khusus majelis scale up ini ngebahas segala pertanyaan dan persoalan khususnya bagi para penjemput rezeki kaum Adam, bapak-bapak yang dimana ketika di rumah itu tidak ada lagi persoalan. Makanya silahkan nanti banyak-banyakin nih bawa persoalan ke sini, diselesaikan di sini dan diajarkan lagi nanti di rumah. Begitu teman-teman semua. Untuk informasi lebih lengkapnya teman-teman boleh gabung di
grup Telegram kita di scaleupiman.com ya. Insya Allah kita akan kembali lagi minggu depan setiap hari Senin pada asar. Begitu teman-teman semua ya. Kita akhiri pertemuan hari ini dengan membaca hamdalah dan kifaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Fahmi Akbar undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.